Teguh Purbalingga, inspirasi spirit hati. Salah satu dalil jelas qat'i itu jelas, tidak ada khilaf. Mencaci sahabat itu hukumnya fasik. Kamu ngomongi sahabat Abu Bakar, ngomongi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ngomongi sahabat Abi Hurairah dengan perkara-perkara yang tidak pantas, apalagi sampai at-ta'nu, sampai menjudge, sampai menjelekkan, sampai mukul kehormatannya, itu fasik kamu. Dosanya minal kabair, dosa besar, sama kayak zina, ninggalkan sholat, dan sama, bahkan bisa lebih bahaya dari itu. Tapi kalau kamu jelekkan, ngomong ke sahabat yang satu ini, kamu kafir. Siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kenapa? Karena satu-satunya sahabat yang disebut di dalam Al-Quran itu Sayyidina Abu Bakar. Kamu ingkar sama sahabat Abu Bakar, sama aja ingkar sama ayat suci Al-Quran, firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingkar sama ayat suci, sama firman Allah Subhanahu Wa Taala, kafir, na'udzubillah min. Hati-hati. Dan orang kalau jelekkan sahabat itu sama su'ul khatimah, itu jajaran. Sama su'ul khatimah apa? Jajaran. Jadi kamu jelek-jelekan sahabat, jajaran. Kamu ada res-res hati sama salah satu sahabat, walaupun sahabat paling kecil, res-res sidik aja, su'udon atau bagaimana, kamu sama su'ul khatimah dekat. Artinya ketika kamu wafat, jatuhnya itu bukan ke husnul khatimah, tapi na'udzubillah min dzalika su'ul khatimah, karena kamu sama su'ul khatimah dekat. Bedeni. Tadi ceritakan ada orang suka jelek-jelekkan sahabat. Ini di kitab-kitab disebutkan ini. Jelek-jelekkan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat lain-lain, jelek-jelekkan istri Nabi, jelek-jelekkan. Yang paling utama sahabat Abu Bakar sama sahabat Umar. Senengnya ngelak-ngelak. Tidak lama orang ini punya anak. Setelah punya anak, anaknya dewasa, terus anaknya ini ketemu salah satu ulama di Mekah. Dia bilang, ya Syekh, mau ndak mampir ke tempat saya ini cinta sama panjenengan. Saya ini cinta sama panjenengan, mampir. Begitu masuk ke rumah, disuguh-suguh, ndak taunya di dalam rumah itu ada kandang. Kandangnya mohon maaf isinya monyet. Bilang, kamu miara monyet? Dia senyum, nanti tak ceritani. Rambung, dia cerita, Syekh, itu yang di dalam kandang itu bapak saya. Bapak kamu? Iya. Musikha ilaqid, dikutuk sama Allah, berubah jadi monyet. Loh gimana? Tadinya normal, bapak saya itu ahli sholat, sering ke Mekah, sering ziarah Nabi, kemana-mana, ibadah, ahli ibadah, soleh bapak saya ini. Walakin, akan tetapi, kana lisanuhu badhi, dulu itu lisannya jorok, suka ngata-ngatai orang, suka ngomong jorok. Bukan, suka ngonek-ngonek suka ngata-ngatai asy-syaikhain, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Sampai-sampai kepada level bahwa dia tidak terima, tidak meyakini yang mewarisi setelah baginda Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala rubah
terjadi azab di dunia sebelum di akhirat. Jadi di akhirat dapat, di dunia juga apa? Dapat. Maka dikasih sama Allah Subhanahu wa taala persis mukanya monyet, makannya monyet, cara makannya monyet, semua tingkah lakunya monyet. Naudzubillah min dzalik. Saya minta doa, Syekh. Jangan doa sama Allah biar ini kembali bapak saya. Tidak bisa, sudah apa? Terlanjur. Jadi di istitabah akalnya sudah hilang. Hukumnya itu sunnah dan nanti ada wajib bagi imam. Kalau ada orang berbuat fasik, ada yang akidahnya miring, ya, ngelek-ngelek ke sahabat Abu Bakar, ngelek-ngelek ke ahlul bait, itu sunnah kamu datangi istitabah, diminta tobat, diajak ke jalan yang lurus. Jangan suka jelek-jelekan sahabat. Sahabat ini manusia agung. Mereka lihat cahaya Rasulullah, kamu tidak lihat cahaya Rasulullah. Mereka masuk Islam di tangan Rasulullah, kamu tidak masuk Islam di tangan Rasulullah. Mereka itu dididik langsung, murid langsung Rasulullah, kamu bukan murid langsung Rasulullah. Mereka menyaksikan wahyu-wahyu diturunkan oleh Allah, kamu tidak menyaksikan wahyu. Mereka ini tingkah lakunya yang menjadi sebab wahyu turun. Tingkah laku kamu tidak jadi sebab wahyu turun, sing ono malah bala Allah turun. Wahyu itu nazalat munajjaman. Ayat-ayat itu turun munajjam. Ayat ini turun, perkara ini turun, tidak langsung turun. Kalau Al-Quran keseluruhannya diturunkan kepada langit bumi, tapi turunnya ayat satu-satu, di akhir baru turun semua. Gimana itu kok turunnya satu-satu? Karena ada kejadian, sahabat ini lakukan A, sahabat ini lakukan A, ada kejadian ini, ada orang wadul. Kecuali syariah, zakat, sholat, itu langsung. Tapi ahkam dan sebagainya turun goro-goro apa? Sahabat. Terus kamu mau jelek-jelekan sahabat. Nah, khusus untuk sahabat agung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kamu berani menjelekkan, kamu tidak punya i'tiqad mengagungkan, na'udzubillah min dzalik, kufur. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Kapan ayat ini turun? Ada kejadian apa? Masuknya Kanjeng Nabi SAW ke dalam gua bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, makanya kenapa tadi saya menerjemahkannya itu dhamirnya kemana nih, dhamirnya kemana, biar kita paham bahwa ayat ini memang diperuntukkan untuk sahabat Abu Bakar, yang kedua untuk Kanjeng Nabi SAW. Fa'anzalallahu sakinatahu. Dhamirnya ke siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu wa radha. Nah, sahabat Abu Bakar itu ngomong sama Rasulullah. Melihat orang musyrikin ini, hampir ketahuan. Khawatir sahabat Abu Bakar. Kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, in qutiltu fa ana imra'an wahidan. Fa in qutiltu fa ana mur'un wahidan. Wahai Rasulullah SAW, kalau seandainya aku ini ketangkap terus aku dibunuh, aku ini manusia satu orang sendiri, sudah tidak ada apa-apa. Prakanggu. Tapi fa in qutilta, kalau seandainya panjenengan yang tertangkap lalu terbunuh, ini saya membara 100 onta, siapa yang tidak nafsu? Fa in qutilta
halakal ummah, umat ini akan hancur. Dalam riwayat lain, fa in qutilta dhahaba dinullah, agama Allah akan hilang begitu saja. Kanjeng Nabi ngomong sama sahabat Abu Bakar, tenang, jangan takut, kita berdua, Allah yang ketiga, innallaha ma'ana, Allah bareng sama kita. Maka turun ayat juga, tsani tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Tsani tsnaini, ada dua orang saling berdialog. Idh huma fil ghari, ketika itu mereka di dalam apa? Gua. Idh yaqulu li sahibihi, salah satu dari mereka ngomong sama sahabatnya, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, jangan bersedih, jangan gundah gulana, jangan khawatir, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kami. La tahzan ya Abu Bakar, innallaha thalithuna, jangan sedih wahai sahabat Abu Bakar, sesungguhnya Allah yang ketiga bareng sama kita. Tenang hati sahabat Abu Bakar. Nah, adapun kejadian sahabat Abu Bakar digigit sama kalajengking, digigit sama ular dan sebagainya, kapan itu? Itu terjadi di malam pertama, bukan malam kedua, bukan malam ketiga, tapi malam pertama. Ketika Kanjeng Nabi mau masuk, dicegah sama sahabat Abu Bakar, demi Tuhanku Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku masuk terlebih dahulu. Maksudnya Kanjeng Nabi itu diajak bicara sama sahabat Abu Bakar seperti itu, dialognya seperti itu maksudnya sahabat Abu Bakar itu menjaga sopan santun. Tidak langsung ngomong, Rasulullah tunggu, saya dulu tak masuk. Tidak, kaya konco nek kuwi. Tapi sahabat Abu Bakar bawa nama Allah dulu. Demi Tuhanku Allah, wahai Rasulullah, izinkan aku masuk. Ngecek dulu dan minta izin. Ini yang menjadi adab bagaimana para sahabat dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sahabat Abu Bakar itu dikatakan sahabat, tapi ta'zimnya kepada baginda agung Nabi Muhammad itu dahsyat luar biasa. Tidak ada orang yang bisa mentakzimi Rasulullah ke sahabat Abu Bakar. Makanya menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk sahabat Abu Bakar, dicek, dan itu malam hari. Dicek, dilihat tidak ada apa-apa, tidak ada hewan, dicek-cek lubang-lubang, tidak ada semua, tidak ada hewannya. Maka diizinkan Nabi SAW. Duduk sahabat Abu Bakar, bayangkan sahabat Abu Bakar sudah gendong ya, waktu naik gunung itu, sahabat Abu Bakar apa? Gendong, karena Kanjeng Nabi keadaannya tidak pakai sendal. Dan Nabi SAW tidak terbiasa tidak pakai sendal, itu kita sudah bahas semua, selesai. Sampai di atas, sahabat Abu Bakar menawarkan bahannya untuk dijadikan bantal. Banama sallallahu alaihi wasallam ala hijrihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pahanya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar nyender. Ternyata ada satu lubang yang ketinggalan, tidak dicek karena kecil. Keluar aqrab, kalajengking, mengenai kakinya sahabat Abu Bakar. Kalajengking Sahara, Pak. Bukan kalajengking sawah ini. Ini kalajengking apa?
Sahara, dan kalajengking Sahara itu agak besar. Ular itu kalau ketemu kalajengking, coba kamu nontonlah sekali-sekali apa jenenge tentang hewan-hewan iki apa jenenge. Ya, itu ular sama kalajengking Sahara itu ada takutnya. Dan banyak kita lihat di video-video itu ular berbisa ketemu sama kalajengking, ular berbisanya mati. Kena apa? Kalajengking. Ini kalajengking Sahara. Lihat kaki orang mulia. Sahabat apa? Abu Bakar disikat. Dan itu beracun, dan racunnya cepat sekali menjalar. Begitu masuk kena, langsung dia darah itu menjalar kemana-mana, mompa sampai kepada dada, sampai kepada otak. Gerdek sahabat Abu Bakar. Itu waktu digigit, bukan digigit, dia apa namanya? Ya bahasa Jawa dintop lah, bahasa Indonesia ini. Disengat. Ketika disengat itu kan sakitnya luar biasa. Kakinya tetap tidak berubah. Organ tubuhnya tidak berubah. Jagani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takzimnya sama Rasulullah sampai gitu. Tidak lama nahan karena ini racun menjalar, rasa sakitnya juga menyeluruh kepada organ tubuh. Sahabat Abu Bakar itu dari air mata netes kena pipi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nanya, ada apa sahabat Abu Bakar? Hapunten Kanjeng Rasul, saya disengat sama kalajengking. Bangun Rasulullah dilihat, diludahi toh, bukan diludahi. Taflah itu gitu kan. Itu namanya apa? Taflah. Seakan-akan kamu meludah tapi ludahnya enggak keluar, itu namanya taflul. Dibacakan sama Nabi, ditaflah sama Nabi, hilang penyakitnya. Seorgan tubuhnya hilang, seakan-akan racunnya itu kebuang begitu saja. Subhanallah. Ini berkah doanya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.